Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sallallahu alaihi wasallam wa kullam yatati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مصنف رحمه الله تعالى يعني الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي في كتاب سفينة النجاة نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين آمين يا رب العالمين. Bila angkala walhamdulillah kita kesempatan kesehatan masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita yaitu menghatamkan, membaca, mengkaji kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Habtowi. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua masuk dalam golongan beliau, masuk di dalam barisan beliau, mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 13 dan ini merupakan penjelasan atau pembahasan terakhir yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu teologi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini kita membahas tentang apa sih makna dari la ilaha illallah. Kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, kalau mau masuk surga, kuncinya adalah la ilaha illallah. Maka siapa yang tidak punya kunci ini, enggak ada lafaz la ilaha illallah, tidak ada makna la ilaha illallah dalam hatinya, tidak ada ketauhidan, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Karena ini adalah kunci. Namanya kunci, maka itu adalah sesuatu yang paling utama gitu kan. Kalau seandainya seseorang ibaratnya punya kunci, tapi dia tidak punya bekal yang lainnya, tapi dia masih bisa masuk. Orang misalkan dia punya kunci la ilaha illallah, tapi dia tidak punya amal. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa. Masih bisa dia masuk ke dalam surganya Allah, walaupun surganya paling terakhir. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang masuk surga, orang yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Apa maknanya la ilaha illallah itu? La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Apa maksudnya? Ayatnya la ma'buda bihaqqin fil wujud, tidak ada sesembahan yang berhak. Tidak ada yang sesembahan yang berhak untuk disembah fil wujud di dalam keberadaannya illallah kecuali Allah. Artinya ini mau menafikan bahwa tidak ada sesembahan manapun yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada asnam, tidak ada patung, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada api, tidak ada lain yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Artinya ini mau menafikan segala sesembahan yang ada itu tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah adalah hanya Allah. Maka
patrikan dalam hati, tanamkan dalam hati dengan kuat bahwa benar-benar tidak ada yang berhak disembah hanya kecuali Allah. Kalau sudah kita mengatakan kita menyembah kepada Allah, maka jangan sesekali kemudian kita masih menyembah kepada hal-hal yang lain. Boleh jadi kalau sekarang kita yang orang-orang mukmin tidak menyembah lagi kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada api, tidak menyembah lagi kepada bulan, bintang, dan matahari. Tapi kita terkadang masih menyembah kepada orang. Gimana menyembah kepada orang? Kita menggantungkan diri kita, kita memasrahkan, menggantungkan rezeki kita kepada makhluk. Maka itu sebenarnya tanam dengan kuat makna la ilaha illallah. Dan untuk agar supaya iman kita semakin kuat, kalau kita sering terjadi keraguan atau keimanan kita masih naik turun, Sayyidul Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, kamu keluar rumah, pandang ke langit, ucapkan la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha. Itu akan menguatkan iman kita. Dan membaca la ilaha illallah itu sangat banyak keutamanya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utamanya dzikir ya la ilaha illallah. Banyak dzikir-dzikir yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Dari sekian dzikir-dzikir ini disampaikan, maka paling utamanya adalah la ilaha illallah. Bahkan dikatakan mangkola la ilaha illallah salah samarot fi yaumihi kana lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dalikal yaumi. Dikatakan barang siapa yang baca la ilaha illallah 3 kali saja di hari itu, bacakan la ilaha illallah 3 kali saja, maka ucapan la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu bisa menjadi kafarat, penebus terhadap dosa-dosa yang dia lakukan di hari itu. Kalau kita melakukan dosa, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dosa tidak sengaja, khilafah dengan lain dengan 3 kali bacaan. Itu keutamaannya. Kalau dosa-dosa besar, beda lagi, maka harus ditaubati dengan taubat nasuha. Itu kalau dosa besar. Gimana kalau dosa besar taubatnya? Ngomong berbicara tentang taubat, kalau taubatnya dari dosa besar, maka kita satu harus meninggalkan terhadap dosa tersebut, meninggalkan maksiat tersebut, jerumus dalam perzinahan. Taubatnya kita gimana? Ya perbuatan zina, jangan sampai mengulang lagi terhadap perbuatan zina. Maka dikatakan bohong kalau ada orang bertaubat, dia kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tapi dia kemudian masih melakukan lagi. Malamnya dia bertaubat, siangnya dia melakukan dosa lagi. Maka dibohong dengan taubatnya. Yang kedua, dia menyesal. An-nadmu ala fi'liha. Dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Ya Allah, kenapa saya harus terjerumus dalam perzinahan semacam ini? Dia menyesal, dia takut kepada Allah. Maka penyesalan yang semacam ini salah satu syarat di dalam melakukan taubat. Maka falatasihu taubatu man lam yandam au nadima li ghairi wajhillah ta'ala. Maka tidak sah kalau ada orang bertaubat tapi tidak ada penyesalan di sana. Ya sudahlah, itu kan dosa yang sudah lalu. Sekarang saya bertaubat tapi nggak ada rasa menyesal karena dia sudah terjerumus dalam dosa itu, maka tidak sah masih taubat. Atau dia bertaubat tapi karena alasan orang lain. Misalkan dia punya istri atau dia punya pacar. Pacarnya bilang, "Boleh kamu nikah dengan saya asalkan kamu tidak lagi berzina, tidak lagi bermain wanita." Lalu orang itu benar-benar berhenti dari perbuatan wanita, bermain wanita tersebut, maka juga masih belum dikategorikan sebagai taubat. Kenapa? Karena dia berhentinya bukan karena Allah, tapi karena wanita lain. Dia tidak ada penyesalan, maka tidak sah. Dan yang terakhir itu adalah dia bertekad sekuat tenaga untuk tidak terjerumus kembali terhadap perbuatan maksiat tersebut.
Al-azmu ala alla ya'udda ila mithliha abadan. Selama-lamanya tidak akan kembali lagi. Ada tekad, ada niat. Kalau seandainya sudah bertobat, besok tapi melakukan lagi, maka tidak bisa dikatakan taubat. Itu syarat ketika kita hubungannya dengan manusia masih ada tambahan lagi. Kalau hubungannya dengan manusia, ada perbuatan maksiat yang dilakukan dengan manusia, maka syarat-syaratnya adalah raddud dolama ila sahibiha au tasbul bara'at min nuqul. Adalah dia apa namanya mengambil raddud dolama ini tidak melakukan kedoliman lagi. Kedoliman kan telah mengambil sepetak sejengkal tanah. Taubatnya gimana? Kembalikan tanah itu. Itu maksudnya raddud dolama, mengembalikan kedoliman yang dia lakukan. Kemudian dia minta mendapat dari dolimi. Kalau seandainya kita bertaubat, tapi kita tidak mengembalikan hak yang kita bisa diterima dengan kita membaca la ilaha illallah. Juga dikatakan wa an Aka bin Akhbar radhiyallahu anhu awhallahu la ilaha illallah la salat jahan dia. Bahkan Allah itu firman kepada Nabi Musa berfirman dan Musa, dan itu diabadikan dalam kitab Taurat, dijelaskan dalam kitab Taurat bahwa kalau saja bukan karena orang-orang yang baca la ilaha illallah, maka sudah semua orang itu pasti masuk ke dalam tanya itu akan dipenuhi oleh dunia, oleh orang-orang penduduk dunia, orang-orang yang baca la ilaha illallah, maka orang-orang ini akan masuk ke dalam surga Allah. Kemudian ahlu dunia ketika dia ada tidak abadi di dalam masanya masih bisa disebut. Hal ini orang itu bisa masuk surga adalah la ilaha illallah. Maka pertahankan kalimat tauhid ini. Dikatakan juga ini ada semacam hikmah yang disampaikan oleh ulama. Qala inna kalimata la ilaha illallah itna asyara harfan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan la ilaha illallah itu kan terdiri dari 12 huruf. La ilaha illallah, lam, alif, lam, ha. La ilaha illa, alif, lam, alif, illa, illallah, alif, lam, ha. Ada 12. La ilaha illallah itu ada 12. Yang 12 itu sesungguhnya menyimpan terhadap 12 rahasia. Ada 12 rahasia di dalam 12 huruf la ilaha illallah. Wajaba biha isnata asyara faridoh. Ada 12 huruf, ada 12 kewajiban di dalam 12 huruf la ilaha illallah. Sittatun dohiratun sittatun batinatun. Ada 12 itu 6 secara dohir tampak jelas dan 6 itu secara batin, enggak kasat mata. Amal dohiratu fattaharatu wassalatu wazzakatu wassaumu wal hajj wal jihad. Di dalam kalimat huruf la ilaha illallah yang 12 huruf itu menyimpan 6 huruf 6 kewajiban secara dohir yang jelas tampak kasat mata. Yang dohir itu apa saja? Dikatakan yang pertama adalah tohar, bersesuci. Bersesuci itu adalah salah satu kewajiban di dalam agama kita. Wassalatu 2 salat, wazzakatu 3 zakat, wassaumu 4 puasa, wal hajju 5 haji, wal jihadu 6 jihad. Jihad berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah.
itu adalah jihad. 6 ini, 6 kewajiban ini sesungguhnya berada di dalam 6 huruf dari kalimat la ilaha illallah. Sementara 6 sisanya itu secara batin katanya. Wa amal batinatu fatawakkulu wat tafwidu was sabru war ridha waz zuhdu wat taubat. Sementara 6 sisanya dari huruf la ilaha illallah itu berisi tawakkul, bertawakal kepada ketika hati kita percaya bahwa segala sesuatu ini itu Allah yang memutuskan. Terserah sudah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, itu tawakal. Buat tafwid, tafwid itu juga, tafwid itu maknanya juga pasrah, tapi tafwid itu apa namanya? Posisinya berada di atasnya tawakal. Ada tawakal, di atasnya lagi tafwid. Tafwid itu menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah. Masalah hidup, masalah rezeki, masalah apapun yang terjadi terserah Allah. Itu namanya tafwid. Mau diapain aja sama Allah itu terserah, itu namanya tafwid. At-taslim lillah fi jami' umurihi. Menyerahkan semuanya kepada Allah di dalam segala urusannya. Bahkan dia mau masuk neraka, oh dia dimasukkan ke dalam neraka, tafwid dia. Dia menyerahkan, terserah Allah. Kalau seandainya ridhonya Allah saya berada di dalam neraka, ya sudah, saya juga pasrah kepada Allah. Ini namanya sudah tafwid. Total di atas ketotalan sudah. Total yang luar biasa. Itu yang kedua. Itu wajib hukumnya. Tawakal itu wajib, tafwid itu wajib. Kemudian wasabru, sabar. Sabar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Allah menguji kita dengan sesuatu yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kecewa, kita sabar. Allah menguji kita dengan satu kenikmatan, kita juga bersabar. Itu satu kewajiban. Warido, kemudian ridho, ikhlas. Ridho itu adalah ghaniyul qalbi bima qusima. Hati merasa cukup terhadap pembagian Allah. Allah membagi kita sekian. Allah memberikan rezeki kita sekian. Ridho, ikhlas, nerimo. Menerima terhadap apa yang telah Allah berikan. Itu ridho. Wajib hukumnya. Berada di dalam makna la ilaha illallah. Kemudian wazuhdu wa taubatu. Yang kelima itu zuhud. Zuhud itu terhadap dunia. Kemudian taubat. Nah, ini yang terakhir, taubat yang tadi disinggung tadi. 6 ini adalah satu kewajiban batin yang wajib kita lakukan. 6 secara dohir yang itu dari toharah, sholat, puasa, haji, dan jihad. Itu berada dalam makna la ilaha illallah yang hurufnya adalah 12. Afdalul, katakan juga qala Suhaimi afdalul asya al-iman wa huwa qalbi wa afdalul kalami kalamullah wa afdaluhu al-Qur'an wa afdalul kalami ba'dahu la ilaha illallah wa hiya afdalu minal hamdi ala sahih. As-Suhaimi, Imam Suhaimi beliau mengatakan paling utamanya sesuatu dari sesuatu yang ada di muka bumi ini, apa yang paling utama, apa yang paling afdal dikatakan adalah iman kepada Allah. Wal iman paling mahal itu adalah hatinya, karena di sanalah nadarnya Allah, pandangan Allah. Wa afdalu kalami kalamullah, paling utamanya firman, paling utamanya ucapan adalah ucapannya Allah, adalah firmannya Allah. Wa afdaluhu al-Qur'an, dan paling utamanya firmannya Allah. Allah berfirman kepada para nabi-nabi yang lain juga, pada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya itu mereka mendapatkan firman Allah. Bahkan juga ada kitab-kitab yang kita pelajari kan, kitab-kitab yang wajib kita imani, Taurat, Zabur, Injil. Itu semuanya firman Allah. Tapi dari semua firman Allah itu yang paling utama adalah Al-Qur'an. Kemudian setelah Al-Qur'an apa? Ucapan apa lagi yang paling utama adalah la ilaha. Mungkin ini yang pembahasan terakhir terkait dengan tauhid, terkait dengan makna la ilaha illallah. Kita lanjutkan di halaman 15 itu tentang, kita sudah masuk dalam bab fikih.
Kita sekarang masuk dalam fikih. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah ini kan pembahasannya bukan hanya tauhid atau bukan hanya fikih, tapi ada kolaborasi antara tauhid dan juga fikih. Faslun alamatul bulughi. Salasun. Faslun ini adalah satu fasal. Alamatul bulughi adapun tanda-tanda balik. Salasun adalah ada 3. Tanda-tanda balik ada 3. Kenapa kok di kitab ini pertama kali yang dibahas tentang balik? Padahal kalau kita mengkaji kitab-kitab yang lain, Tafanul Qorib gitu kan, itu yang pertama dibahas itu tentang tohar, tentang bersesuci. Tapi dalam kitab ini pertama kali dibahas tentang masalah fikih adalah balik. Ya karena untuk beban pentaklifan, beban untuk kewajiban seseorang melaksanakan syariat Allah itu ketika dia sudah balik. Kalau belum balik maka dia tidak wajib kan. Karena tidak wajib, sehingga karena balik itu menjadi satu kewajiban di dalam melaksanakan syariah, makanya kemudian disebutkan pertama kali dalam kitab pembahasan ini. Begitu katanya musannif. Tanda-tandanya balik itu ada 3. Orang bisa dikatakan dia sudah balik kalau sudah ada 3 hal ini. Yang pertama, tamamu khamsa asyara sanatan. Yang pertama, ketika seorang anak itu sudah genap berusia 15 tahun usianya. 15 tahun dengan hitungan komariatan tahdidiyatan bittifaq. Oke. Ketika seorang anak sampai usia 15 tahun, 15 tahun ukuran pasti dan hitungannya adalah hijriyah bukan masehi, maka di sana dia sempurna atau dikatakan sudah balik. Ada orang tidak haid, ada orang tidak hilam, tidak mimpi basah. Maka usianya gimana? Disempurnakan usia 15 tahun dengan ukuran pasti, tidak kurang. Kalau seandainya kurang dari itu, maka masih belum dikatakan balik. Karena dikatakan baliknya 15 tahun. Mohon maaf Ustadz, Zoom-nya di-mute. Jadinya aku berhenti itu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Oke, nggak Ustadz. apa-apa. Lanjut ya. Jadi yang pertama tandanya balik itu kan 15 tahun. 15 tahun itu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki, perempuan ketika dia usia 15 tahun, maka dia sudah mencapai usia balik. Wabtidauha min fisali jami'il badan. Waktunya itu semenjak dia dilahirkan, setelah semua bayi itu lahir tuntas, keluar semuanya, jami'ul badan, seluruh badannya keluar dari rahim ibunya, maka di sanalah hitungan hijriyah usia untuk dirinya mulai dihitung. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu, dan yang kedua itu adalah ihtilam fit dzakari wal unta, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Pada laki-laki wal unta dan perempuan litis'i sinina, karena berusia 9 tahun. Yang kedua ini katanya ketika seseorang itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi melakukan hubungan suami istri. Sekalipun wa illam yakhruj al-mani. Sekalipun nggak keluar mani. Dia mimpi basah, dia mimpi keluar mani dalam mimpinya, tapi ternyata kenyataannya itu nggak keluar. Gimana? Maka itu juga sudah dianggap balik. Tapi itu ada usianya, ada batasannya, yaitu litisni sinina ketika berusia 9 tahun. Usia 9 tahun, qamariyatun tahdiyatun juga. Dengan hitungan 9 tahun Masehi Hijriyah pasti menurut
Al-Baijuri, Al-Baijuri, menurut kitab Al-Baijuri. Jadi mimpi basah itu menjadi salah satu tanda seseorang telah usia balik, sekalipun memang tidak keluar mani, tidak sampai keluar maninya karena mungkin dia mimpi basah, mimpi keluar mani tapi masih ditahan secara apa namanya, untuk keluar gitu, ditahan, tapi dirinya dalam mimpinya dia udah keluar, maka dianggap nggak balik sudah. Kemudian wal haidu fil unta bitisni sinina. Yang ketiga itu adalah haid bagi perempuan bitisni sinina karena berusia 9 tahun. Nah, salah satu yang menjadi tanda seseorang itu dianggap balik itu haid, keluarnya darah. Jadi darah ketika keluar dari seorang perempuan itu kan ada berapa? Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah wuladah, ada darah istihadah. Darah haid itu darah yang keluar dalam kondisi normal. Karena kondisi normal dari seorang perempuan minimalnya adalah usia 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari. Biangkana naksuha aqalla min sittata asyara yauman. Jadi usia 9 tahun kurang 16 hari. Itu adalah usia di mana seseorang sudah masuk usia haid. Berarti usia kalau gininya bahasa lainnya usia 8 tahun 9 bulan 14 hari. Itu adalah usia di mana seseorang sudah masuk haid. Ketika dia haid, maka dia dianggap balik. Tapi kalau nggak haid, maka disempurnakan usia 15 tahun tadi. Misalkan ada orang, ini ngomong haid, ada orang usia 9 tahun kurang 20 hari keluar darah. 9 tahun kurang 20 hari. Berarti 8 tahun, 11 bulan, 10 hari keluar darah. Gimana hukumnya? Maka karena itu kurang dari usia memasuki haid, maka misalkan haidnya berapa hari? 10 hari, keluar darahnya berapa hari? 10 hari. Kalau begitu maka 4 hari pertama yang dia keluar darah dianggap istihadah. Karena masih 10 hari kan? 9 tahun kurang 20 hari. Batasan haid 9 tahun kurang 16 hari. Berarti untuk mencapai 16 hari kan kurang 4 hari lagi. Gitu kan? Kalau begitu 4 hari pertama dia dianggap istihadah, 6 hari setelahnya dia dianggap haid sudah. Karena sudah masuk ke dalam usia haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Orang yang sudah memasuki balik, maka dia sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Melaksanakan syariat-syariat. Bukannya usia 7 tahun dia sudah dianggap disuruh untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa. Iya, tapi itu hukumnya sunnah, hanya sunnah saja. Ya, kalau ada anak perintah untuk sholat, perintahnya itu tidak sampai perintah pasti karena itu masih belum balik. Ketika sudah balik baru itu perintah pasti yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Bukan sunnah tapi fardu kifayah ya. Yajibu ala sabil fardhu kifayah ala aslihi ma ad-dukur wal inat ayya muradwa bis shalah wa ma tatawaqqaf alaihi kawdi wa nawi ba'da istikmalihi ma sab'a sinina. Idza mayyaza wahdat tamyiz. Katanya, maaf nih tadi kan saya bilang sunnah ini enggak, ternyata wajib kifayah. Kan ada fardu, ada sunnah, kan ada dua kan, ada sunnah muakkad, sunnah muakkad, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Dalam wajib itu juga ada kan, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, katanya anak yang sudah berusia 7 tahun itu fardu kifayah
kepada kedua orang tuanya, baik anaknya laki-laki atau perempuan, untuk diperintahkan melaksanakan sholat. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan wudhu setelah usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun maka fardu kifayah. Kalau seandainya tidak diperintahkan, maka dosa semua bapak dan ibunya. Dosa semua. Tapi catatannya idza mayyaza wahdat tamyiz, ketika dia sudah tamyiz. Usia 7 tahun dia sudah tamyiz. Apa ukuran tamyiz? Tamyiz itu adalah ayyasira bihaitu ya'kulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Dikatakan tamyiz ketika dia sudah bisa melaksanakan makan sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja, cebok sendiri. Ketika dia bisa melakukan hal seperti itu dengan mandiri, usia 7 tahun, maka fardu kifayah kepada orang tuanya untuk memerintahkannya melaksanakan sholat, wudhu, dan fala yajibu al-amru idza majyaza qabla seandainya sebelum usia 7 tahun, gimana kalau dia sudah tamyiz, tapi tamyiznya usia 6 tahun. Dia usia 6 tahun sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa istinja cebok sendiri. Apakah juga fardu kifayah kepada Allah? Oh tidak, ternyata yusan. Ternyata hanya disunahkan saja untuk memerintahkan melaksanakan fardu-fardu tersebut. Itu usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun, maka pasti sudah pasti wajib fardu ain kepada orang tuanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atau syarat-syarat Allah. Wa ayyamurahuma dan bisyara'i'id din adh-dhahirati nahwu shaumi. Juga diperintahkan untuk melaksanakan puasa tidak atau kok. Ketika dia mampu, diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian wa ayu al-limahuma, dan ngajarin ketika usia 7 tahun itu bukan hanya diajari tentang sholat, diperintahkan untuk sholat, tapi juga harus diajarin katanya. Harus diajarin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulida di Makkah. Diperkenalkan, sudah mulai diperkenalkan dengan sosok baginda Nabi Muhammad. Jelaskan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan di Mekah, warsala fiha. Kemudian diceritakan juga bagaimana proses kenabian, proses diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Dijelaskan juga bagaimana Rasulullah itu diangkat menjadi rasul di Mekah. Kemata fil Madinah, dijelaskan bagaimana juga Nabi Muhammad wafat di Madinah. Wadufina fiha, dimakamkan di Madinah. Wa yajibu aidan ayadribahuma ala tarki dzalika darban ghairu mubarrikin fi atna'il asyirati ba'da kamal tisqi. Kemudian juga wajib untuk memukul. Nah, mukul itu juga wajib ternyata ketika usia pertengahan 10 tahun itu anaknya ini ternyata meninggalkan kewajiban itu, maka wajib untuk dipukul. Tapi pukulannya ghairu mubarrihin, bukan pukulan yang melukai, tapi pendidikannya mendidik. Berarti menggunakan kayu siwak katanya. Pukul dengan menggunakan kayu siwak kan nggak sakit. Pukulan yang tidak sampai melukai. Itu kewajiban kepada orang tua ketika melihat anaknya sudah sampai akil balik, sudah sampai kepada usia balik. Bukan hanya disuruh untuk merintah, annahu yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabil fardil kifayah ta'lima auladihim at-taharata was-salata wasair syara'i. Bukan hanya memerintahkan, ayo kamu sholat, ayo kamu wudhu. Bukan hanya itu, tapi juga wajib untuk mengajari mereka wudhu dan sholat. Nah, ini pentingnya. Kita memiliki pasangan, suami, istri yang mengerti tentang syariat-syariat Allah. Kenapa? Karena nantinya yang akan mengajari anak kita yang mereka ini ayahnya, ibunya. Makanya mereka diperintahkan, bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tapi juga diajari tentang bagaimana tata cara sholat. Diajari bagaimana tata cara
melakukan toharoh. Dan diajari tentang semua syariat-syariat Allah ketika usia 10 tahun sudah mulai diajari. Artinya mungkin kalau pendek katanya, kalau saat ini usia 10 tahun adalah usia di mana anak-anak ini sudah wajib banget untuk masuk ke dalam pendidikan diniyah. Entah itu di dalam pesantren ataupun di luar pesantren. Wajib untuk mengenal itu ketika usia 10 tahun. Nah, sementara kalau kita kan usia 7 tahun sudah masuk sekolah ya. Masuk sekolah sudah mulai belajar abjad, bahkan sekarang TK usia 5 tahun sudah belajar tulis menulis ABC. Maka sesungguhnya yang lebih wajib untuk diajarkan adalah tentang syariat-syariat Allah, tentang pengenalan Islam, iman, pengenalan tentang mengenalkan tentang Allah, tentang Rasulullah. Terus bagaimana kalau seandainya mereka disekolahkan, dimasukkan ke dalam madrasah? Bagaimana dengan biaya pendidikannya? Katanya kalau dia sudah balik, wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim, maka biaya, misalkan orang tuanya nggak bisa mengajari, orang tuanya tidak bisa mengajari tentang sholat, tidak bisa mengajari tentang wudhu, gimana? Maka disekolahkan, masukkan ke madrasah, masukkan ke diniyah. Terus kan bayar, dari mana bayarnya? Ya dari harta si anak. Misalkan anaknya memang adalah anak yang punya harta, maka diambilkan dari harta si anak. Gimana kalau nggak punya harta? Maka kalau nggak punya harta, ya maka menjadi tanggungan orang tuanya. Fi malihim ingkana lahum malun, menggunakan harta si anak kalau memang dia punya harta. Fa ilam yakun fa fi mali abaihim, kalau nggak punya harta, si anak ini nggak punya harta, maka biayanya diambilkan dari harta si ayah, bapaknya yang menanggung semuanya. Fa ilam yakun fa fi mali ummahatihim, kalau nggak punya juga ayahnya, maka menggunakan harta si ibu, ibunya yang membiayai. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, semua kalau anak sekolah pasti akan ditanggung langsung oleh orang tuanya. Fa'ilam yakun fa fi baitil mali, kalau enggak ada maka menggunakan baitul mal. Maka ada anggaran daerah mungkin ya kalau APBD gitu ya. Maka pemerintah yang membayarkan biaya pendidikan anak ketika sudah usia balik. Kalau nggak ada juga baitul malnya nggak ada, nggak punya harta, nggak punya anggaran. Fa'ilam yakun fa'ala aghniya'il muslimin, maka diambilkan dari hartanya orang-orang kaya. Dari sana. Itu yang menjadi kewajiban ketika seorang telah mencapai usia balik. Juga kewajiban kepada orang tuanya. Faslun syurut ijza'il hajari tamanatun, wallahu a'lam. Shawab, mungkin sampai di sini pembahasan kita sedikit-sedikit, nanti kita perlu di diskusinya. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang ingin diskusikan atau dipertanyakan. Jazakumullah khairan. Baik, bagi teman-teman yang hendak bertanya terkait tentang kalimat la ilaha illallah maupun tentang asal balik, bisa open mic. Izin bertanya. Monggo. Monggo yang bertanya tadi.
izin tanya Ustadz. Ya. Tadi kan masalah tamyiz atau mumayyiz tadi kan dibatasi itu terkait bisa makan sendiri, bisa cebok. Kalau yang pernah saya dengar itu katanya mumayyiz itu selain itu juga dikatakan orang itu udah mumayyiz ketika bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu percontohannya itu kayak bayi itu kan masih belum ngerti yang baik dan buruk untuk dirinya. Bisa jadi api pun dimakan kalau dia dikasih bara api. Nah itu apakah juga termasuk batasan dari mumayyiz itu sendiri apa enggak kayak gitu? Oh ya, ya baik, terkait apa namanya tanda tamyiz itu dikatakan tamyiz, memang ulama berbeda pendapat. Memang ada yang mengatakan tamyiz itu adalah ketika seorang anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu pendapatnya masih lemah. Itu masih lemah. Dalam kitab Yaqutun Nafis, di syarahnya kalau saya nggak keliru pernah baca, dari apa namanya termasuk disebutkan anak yang bisa membedakan antara baik dan buruk itu masih pendapat yang lemah. Yang paling kuat adalah ketika dia bisa makan, bisa minum, dan bisa cebok sendiri. Apakah kemudian kalau ada anak yang bisa membedakan baik dan buruk bisa dikatakan balik juga? Bisa dikatakan tadi? Ya bisa, sesuai dengan pendapat ulama tersebut. Saya lupa siapa yang mengatakan itu. Cuma kalau di Yaqutun Nafis itu bilangnya memang ada ulama yang mendefinisikan tamyiz ketika bisa membedakan baik dan buruk. Tapi ini juga nggak ada standarnya ya, baik seperti apa dan buruk seperti apa. Gitu kan. Seorang anak, misalkan usia 3 tahun, ketika kita kita kasih ya ecok-ecok mau dilempar begitu, dia kan kadang takut gitu kan, takut. Berarti kalau dia takut berarti dia tahu kalau itu adalah hal buruk gitu kan. Atau ketika dia dikasih makan dan dia mau, berarti dia tahu kalau itu baik. Artinya baik dan buruk itu masih tidak ada standarisasinya ya. Perlu diberikan standarisasi lagi ketika alamat tandanya tamyiz menggunakan definisi yang ini. Ini masih perlu diberikan standar lagi, baiknya seperti apa dan buruknya seperti apa. Karena anak kecil pun usia 3-4 tahun sudah ada yang tahu kepada hal baik dan sudah tahu ada yang hal buruk. Ada yang sudah begitu. Apakah mengerti satu kebaikan dan mengerti satu keburukan sudah dikatakan tamyiz? Atau semuanya seperti apa juga masih perlu standar. Tapi yang paling mutamat, yang paling kuat dari beberapa tanda-tanda orang yang tamyiz, ya ini yang disampaikan barusan dalam kitab Sakinah, ketika dia bisa makan, minum, dan cebok sendiri. Begitu Mas Talkhis. Iya Ustaz, izin tanya lagi. Berarti kalau misalkan ada orang yang umurnya sampai sudah tua lah, udah lewat dari dari umur balik tadi itu, misalkan ternyata masih belum bisa makan, belum bisa cebok sendiri, itu apakah belum bisa dikatakan tamyiz juga Ustaz? Kalau balik itu pasti tamyiz, tapi tamyiz belum tentu balik. Jadi ukurannya itu maksudnya ada orang yang usianya udah lewat balik ya, udah lewat balik, tapi dia masih belum bisa makan dan minum sendiri. Berarti dia tetap balik, tapi bukan berarti dia tidak tamyiz. Kenapa? Karena mungkin terjadi kecacatan gitu lah. Ada kecacatan pada dirinya sehingga dia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Misalkan kayak orang idiot. Orang idiot misalkan dia nggak bisa, atau orang yang autis. Usianya udah gini, apakah dia sudah balik?
dia balik, kemudian apakah dia tidak bisa dikatakan tamyiz karena tidak bisa makan? Tidak, tentu tetap balik itu kalau udah balik berarti dia udah tamyiz benar. Pada umumnya begitu. Tapi ada pun orang autis nanti pembahasannya apa dia wajib melaksanakan ya itu. Ya tergantung gitu kan. Kalau autisnya dia sangat parah yang kemudian sampai apa namanya? Ya gila mungkin bahasa gininya. Gila sampai kemudian tidak paham tidak bisa diajak bicara, kan nggak berakal lah pada gini, nggak berakal, maka nggak wajib juga kan, karena dalam melaksanakan syariat Allah bukan hanya balik, tapi juga berakal. Begitu, jadi balik ada pasti tamyiz belum tentu balik. Begitu Mas. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi mungkin? Ustaz, saya mungkin bertanya tadi, berarti terkait tentang apa ya, pembedaan antara tamyiz dan balik tadi, berarti tamyiz itu ada hubungannya dengan akal berarti ya Ustaz? Berarti kayak akal itu adalah parameter dari tamyiz sendiri gitu. Sedangkan ya ibaratnya jadi mencakup ke berbagai ibadah lain, yang mana ibadah lain ya syaratnya adalah berakal gitu loh. Walaupun mungkin apa ya, tamyiz itu hanya apa ya, istilah bagi anak, apa ya, kemampuan berakal bagi orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun gitu ya. Mau kemana? Suaranya terputus. Gimana? Bisa diulang nggak? Halo? Kan tadi kan ya Ustaz. Halo? Tadi kan Ustaz kan membedakan antara perbedaan antara balik sama tamyiz, dan perbedaannya kan terletak pada apa ya, akalnya gitu loh. Bagaimana seorang anak itu bisa membedakan antara baik dan buruk tuh loh. Berarti apakah yang dimaksud dengan tamyiz ini apa ya, kemampuan berakal bagi anak, yang mana apa ya, istilah tamyiz ini menjadi apa ya, kan kalau di istilah untuk yang sudah dewasa ya sudah berakal untuk ibadah salat dan semacamnya. Berarti yang tamyiz ini adalah istilah untuk yang di bawah umur 15 tahun yang sudah berakal gitu ya. Gitu Ustaz. Kalau terpotong tidak apa-apa, Ustaz, bisa lanjut aja deh. Sinyalnya kurang. Ustadznya keluar mungkin nggak ada nih. Mungkin putus jaringannya Ustadznya mungkin. Salah pencet mungkin. Wifi-nya. Jaringannya Ustadz mungkin. Nggak tahu juga tuh. Ada bisa ngubungin nggak? Sofi mana Sofi? Online. Coba dicek Ustadznya. Coba Sofi. Nggak tolong.
nggak membales Ustaz. Ustaz hilang jaringan kayaknya. Elang cak nah. Ustadznya jaringannya elang, Bang. Yuk rapat gratis berakhir 10 menit lagi. Tanyain Sofi. Ya, Itu dia. bisa lanjut. Oke Ustaz. Gini Ustaz, yang saya tanyakan tadi kan begini. Tadi kan Ustaz kan membedakan antara tamyiz dengan balik, yang mana berpacu pada akal kemampuan anak membedakan baik dan buruk. Sedangkan yang kita ketahui kalau ibadah-ibadah itu pada umumnya ya syaratnya adalah berakal. Jadi yang saya tanyakan tuh berarti apakah istilah tamyiz ini itu adalah syarat apa ya, kayak syarat apa ya, bukan syarat sih, kayak istilah mewakili berakalnya seorang anak yang di bawah umur 15 tahun gitu Ustaz. Tamyiz itu untuk anak-anak saja gitu. Iya, tamyiz itu sebutan anak-anak saja. Tamyiz itu adalah sebutan untuk anak-anak saja. Kemudian dikatakan tamyiz itu anak yang satu dan yang lain kan beda-beda masa tamyiznya. Jadi nggak bisa pakai patokan usia. Usia antara 6 atau 7 tahun atau 8 tahun itu kan berbeda-beda orang yang tamyiz. Tapi pada biasanya tamyiz itu terjadi pada usia 7 tahun. Kalau seandainya sudah 7 tahun, sudah tamyiz, maka wajib kepada orang tuanya untuk mengajari anaknya hal-hal tentang syarat agama. Ketika usia kurang dari 7 tahun ternyata masih belum tamyiz, maka hanya sunnah saja. Tamyiz itu apa? Pertanyaan gitu. Tamyiz itu adalah ketika bisa melakukan makan, minum, dan cebok sendiri. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan tamyiz itu adalah ketika bisa membedakan baik dan buruk? Iya, itu ada yang ulama mengatakan seperti itu, tapi itu pendapatnya lemah. Itu dalam kitab Yaqutun Nafis. Kemudian misalkan pada usia 15 tahun sudah balik nih, udah balik, tapi dia masih belum bisa makan minum dan cebok sendiri, itu gimana? Apakah dianggap belum tamyiz? Ya tentu dia sudah dianggap tamyiz karena pada umumnya orang yang sudah balik itu ya sudah pasti tamyiz, tapi tamyiz itu belum tentu balik. Gitu gininya Mas. Maksudnya. Bisa dipaham nggak? Atau Paham Ustaz. Ada yang tambah Ustaz dari Ustaz? gimana? Ada yang mau ditambah Gimana? dari Ustaz? Ada yang ditambah dari Ustaz? Nggak ada. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Oh gitu. Itu aja sebutan tamyiz. Gitu. Tapi tamyiz ini tidak gini ya, tidak ketika usia tamyiz apakah dia wajib melaksanakan sholat, dan masih belum. Jadi yang menjadi ukuran wajib dalam syariat itu ketika sudah baliknya ini, ukurannya balik, bukan tamyiznya. Sudah tamyiz, usia 6 tahun udah tamyiz, tapi belum balik. Gimana? Wajib nggak? Ya nggak wajib. Sunnah aja, makanya kan hanya sunnah untuk dikerjain. Jadi ukuran tamyiz bukan ukuran di mana seseorang wajib melakukan syariat-syariat Allah. Itu ukurannya adalah balik. Balik belum tentu, tamyiz belum tentu balik. Begitu aja sih Mas yang bisa ditambahin. Mungkin ada lagi.
dari Mungkin sudah teman-teman. dicukupkan Ustaz. Sudah habis waktunya Ustaz. Oke, Bisa ditutup langsung dengan doa. baik, kalau begitu kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amihi wa fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allah subhanahu wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablan wa salatan 'inda al-mas'alati wa Allahumma hawwin 'alaina sabra najatan minan nar wa 'afina 'inda al-hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan tayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan akhir majelis. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah juga teman-teman.